Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Konsep dan Ruang Lingkup Ekonomi Politik. Materi akan disampaikan oleh kelompok 7. Yang pertama yaitu Anggi Tirta, kedua Manda Juwita, ketiga Afwan Taufik, keempat Tobib Al-Fauzi, kelima Mufazila, keenam Ulil Falka, dan materi yang terakhir disampaikan oleh Guru Setiaji. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang ekonomi politik. Sebelum ilmu ekonomi berkembang seperti saat ini, sesungguhnya dulu berinduk kepada ilmu ekonomi politik atau political economy. Ekonomi politik sendiri merupakan bagian dari ilmu filsafat. Perbedaan terpenting dari pendekatan ekonomi politik dan ilmu ekonomi murni adalah dalam pandangannya tentang struktur kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi, dan sebaliknya, pendekatan murni menganggap struktur kekuasaan di dalam masyarakat given. Menurut Clark, munculnya teori ekonomi dapat dilacak dari periode antara abad ke-14 dan 16 yang biasa disebut masa transformasi besar di Eropa Barat sebagai implikasi dari sistem perdagangan yang secara perlahan menyisipkan sistem ekonomi feudal pada abad pertengahan. Tumbuhnya pasar ekonomi baru yang besar tersebut telah memunculkan peluang ekspresi bagi aspirasi-aspirasi individu dan memperkuat jiwa kewirausahaan yang sebelumnya ditekan oleh lembaga gereja, negara, dan komunitas. Selanjutnya, pada abad ke-18 muncul abad pencerahan yang marak di Perancis dengan pelopornya antara lain Voltaire, Diderot, D'Alembert, dan Condillac. Pusat gagasan dari perumus ide pencerahan itu adalah adanya otonomi individu dan eksplanasi kapasitas manusia. Ide dari abad pencerahan inilah yang bertumpu kepada ilmu pengetahuan masyarakat, yang sebetulnya menjadi dasar teori ekonomi politik. Sedangkan istilah ekonomi politik sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis, Antoine de Montjotin, berjudul Inquiry into the Principles of Political Economy. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara pandang ilmu ekonomi politik. Ekonomi politik mempunyai dua hal cara pandangnya. Yang pertama, ekonomi politik klasik, berdasar pada sebuah teori yang meletakkan buruh atau pekerja sebagai sumber dari nilai ekonomi. Teori ini telah dibalik dan menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh berasal dari eksploitasi pekerja. Kesimpulan ini tidak diterima oleh pencetus teori ini, terutama Adam Smith dan David Ricardo sebagai pembela laissez-faire atau pasar bebas dan keuntungan pribadi. Untuk menunjukkan bahwa di dalam basis nilai-nilai ekonomi yang diproduksi oleh dunia modern, terdapat eksploitasi pekerja merupakan tantangan utama pada legitimasi sistem sosioekonomi yang didasarkan pada profit motif saat ini. Yang kedua, ada ekonomi politik saat ini yang mengacu pada studi relasi kuasa dan institusi-institusi dalam masyarakat, di mana mampu mempengaruhi cara mendapatkan dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Singkatnya, apa yang lebih mempunyai kuasa sosial, maka ialah yang lebih mendominasi sistem perekonomian. Relasi ini bisa terjadi antara negara dengan negara ataupun di antara bagian masyarakat itu sendiri. Semenjak kepemilikan menjadi sebuah institusi yang menciptakan ketidaksetaraan kekuasaan sosial, pasar dan institusi lain menjadi mutlak politisi karena mereka didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan sosial. Yang selanjutnya yakni pendekatan dalam ekonomi politik. Nah, dalam hal ini ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan pilihan publik dan yang kedua yakni pendekatan neo-Marxis.
Untuk pendekatan pilihan publik sendiri, ini merupakan suatu sikap individu dalam menentukan pilihan mereka secara rasional. Dalam ekonomi politik, analisisnya tertuju pada aktor. Aktor dianggap sebagai pelaku dari kegiatan ekonomi dan politik dan berlandaskan pada asumsi dasar, yakni individualisme metodologis, yang menempatkan sikap rasional individu di dalam institusi non-pasar. Namun, karena sifatnya yang longitudinal, maka hasil yang dimunculkan oleh model-model pilihan publik berbeda-beda pada suatu negara ke negara lainnya. Selanjutnya yakni pendekatan neo-Marxis. Nah, pendekatan neo-Marxis ini dalam ekonomi politik menekankan pada sifat holistik, yakni analisis secara menyeluruh mengenai pentingnya aspek-aspek ekonomi makro dari sistem ekonomi dan sistem politik. Selain itu, pendekatan ini memiliki model yang memiliki aspek komparatif, yakni berusaha membandingkan secara eksplisit. Pendekatan ini juga menyoroti dan memodelkan berbagai perbedaan antar negara di bidang kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan ketergantungan kelas sosial di masyarakat. Ya, baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai keterkaitan antara sistem ekonomi dan sistem politik. Jadi ada hubungan apa antara politik dan ekonomi? Di sini, peran ilmu ekonomi adalah mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengalokasian sumber daya di antara kelompok masyarakat sebagian besar dipegang oleh pemimpin yang berkuasa. Nah, kemudian pemimpin yang mempunyai power berhak menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara dan berhak menentukan jenis barang ataupun jasa yang ingin diproduksi, misalnya fokus pada industri ataupun jasa. Dan juga berhak menentukan metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Selanjutnya, pemegang kekuasaan juga berhak menentukan di mana dan kapan barang atau jasa tersebut diproduksi dan didistribusikan. Penentuan impor terhadap komoditas juga ditentukan oleh pemegang kekuasaan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara ekonomi dan politik. Hubungan antara ekonomi dan politik bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, perkembangan, dan lain-lain. Semua itu juga menunjukkan bahwa memang ada hubungan yang erat antara ekonomi dan politik. Hubungan tersebut antara lain: 1. Aspek sejarah. Para pemikir terdahulu yang menganggap bahwa ilmu ekonomi politik merupakan cabang dari ilmu politik. Karena pada saat itu pokok atau inti urusan keuangan atau finansial suatu negara dilihat dan diambil dari sumber penghasilan negara yang telah masuk ke ranah ilmu politik. Hal inilah yang menyebabkan ilmu ekonomi dianggap sebagai cabang dari ilmu politik. Yang kedua, kolaborasi antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Nah, seiring dari perkembangan zaman, ilmu ekonomi yang sering dianggap merupakan cabang dari ilmu politik telah berdiri sendiri atau menjadi suatu independen, di mana ilmu ekonomi memiliki kajian tersendiri, yaitu berupa apa, bagaimana, di mana, dan bagaimana seorang masyarakat bisa mencari uang dan mengelola keuangannya. Namun, meskipun independen ekonomi juga memiliki keterkaitan di beberapa titik ilmu politik, sehingga hal inilah yang menyebabkan para ahli memadukan antara ekonomi dan politik menjadi satu disiplin yang bernama ekonomi politik. Studi ekonomi politik ini memfokuskan kajiannya pada fenomena-fenomena ekonomi secara keseluruhan atau universal yang berjalan serta dikaji dan ditelah menjadi lebih spesifik, yaitu melihat dan memahami interaksi yang terjadi di antara faktor ekonomi dan faktor yang dimiliki oleh ekonomi politik. 3. Pencapaian tujuan suatu negara. Semua negara tentunya memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan menciptakan kondisi yang mendukung untuk perkembangan dari kemajuan negaranya. Dalam hal ini, pemerintah melakukan beberapa terobosan seperti halnya membuat kebijakan-kebijakan serta suatu hukum yang melindungi masyarakat lemah dan menciptakan sebuah keadilan. Hal ini juga dibahas dalam ilmu politik. Selain itu, hal tersebut untuk kesejahteraan
dan kemakmuran butuh yang namanya pembangunan di berbagai aspek, seperti pembuatan lapangan kerja, pelatihan kerja, melengkapi fasilitas umum, dan lain yang berhubungan dengan perwujudan pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi dalam suatu negara. Hal ini dibahas dalam ilmu ekonomi. Untuk itulah, untuk mencapai suatu tujuan negara, perlu adanya hubungan atau keterkaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang saya sampaikan ini yang slide ke-9 ini adalah hubungan antar ekonomi dan politik, yaitu poinnya kerjasama antar ahli sarjana di bidang masing-masing. Maksudnya adalah sarjana politik dan sarjana ekonomi bisa bekerja sama atau tukar ilmu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pada saat ingin mengajukan kebijakan atau strategi ekonomi tertentu, seseorang sarjana ekonomi bisa bertanya ke politik yang efektif dan efisien untuk mencapai ekonomi yang bagaimana mengajukan kebijakan. Contohnya gini, pembangunan 5 tahunan di Indonesia, yaitu program pemerintah yang memperhatikan aspek sosial dan politik dan ekonomi berubah akibat pergeseran perekonomian Indonesia, dan sebaliknya sarjana politik bisa bertanya ke sarjana ekonomi bagaimana hubungan ekonomi dan pembangunan mencapai tujuan politik tertentu. Poin kedua itu analisis pembangunan nasional. Analisis pembangunan nasional itu seiring berjalannya waktu, ekonomi semakin berkembang, kemajuan teknologi, ilmu ekonomi internasional, dan lainnya. Kehadiran kerjasama diperlukan untuk menganalisis apa saja analisis pembangunan dan interaksi ekonomi secara internasional tersebut. Yang keenam, kondisi suatu negara. Setiap ahli bidang ekonomi dan politik bisa melihat kondisi negara tersebut di negara bagian mana, dan ilmu ekonomi dan politik terlihat jelas keadaan untuk mengamati kondisi negara tersebut. Contohnya adalah runtuhnya masa Orde Baru di Indonesia akibat krisis moneter yang menunjukkan bahwa politik sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara. Selain itu juga kejadian yang terjadi di Mesir dan Libya. Itu adalah poin-poinnya. Di Amerika pun juga bisa kita lihat hubungan antar politik, ekonomi, dan yang sangat kuat. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup. Jurnal yang diambil oleh kelompok kami berjudul Dimensi Ekonomi Politik dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan. Studi kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung tentang penghentian sementara operasional pertambangan laut PT Timah Tbk tahun 2016. Liberalisasi pertambangan timah pasca Orde Baru membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kontrol akses dan keuntungan yang dikuasai oleh jaringan negara bayangan lokal tak memberikan manfaat besar bagi rakyat. Hal ini menjadi dasar aksi resistensi yang menuntut Pemda untuk menghentikan segala aktivitas pertambangan timah laut yang mengancam kelompok nelayan. Salah satu akar permasalahan konflik dan sentimen antara PT Timah dan pemerintah daerah ini adalah terkait dengan ambivalensi pengaturan kewenangan dan kekuasaan dalam kebijakan desentralisasi. Kedua belah pihak mengklaim sama-sama memiliki kewenangan besar dalam mengelola sumber daya pertimahan. PT Timah sebagai alat ekonomi negara di satu sisi pemegang status quo kuasa pertambangan yang besar berdasar kebijakan lama, sedangkan pemerintah daerah sebagai
penguasa atau pemegang kendali wilayah di sisi lain yang berdasar regulasi terbaru diberikan kekuasaan lebih besar untuk mengelola potensi wilayahnya. Dalam proses perumusan kebijakan SPS, gubernur yang pada saat aksi langsung menyatakan dukungannya di hadapan massa yang berdemo dengan menandatangani surat pernyataan di atas materai yang berisi poin-poin tuntutan dari masyarakat nelayan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan memanggil dinas dan staf terkait untuk membahas solusi yang dapat diambil. Setelah berkonsultasi dengan presiden, maka dikeluarkanlah surat keputusan gubernur tentang penghentian sementara operasional KK dan KIP di 3 wilayah yang meminta penghentian kepada Dirut PT Timah Tbk. Surat keputusan gubernur tentang penghentian sementara pertambangan laut oleh PT Timah ini secara rasional membangun citra keberpihakan gubernur pada kepentingan masyarakat nelayan. Kebijakan SPS ini meningkatkan citra positif dan elektabilitas gubernur yang berencana untuk maju di Pilgub 2017 lalu. Di mata kelompok nelayan, keberpihakan gubernur pada tuntutan mereka dapat menjadi daya tarik simpati mereka untuk mendukung gubernur yang pro rakyat kecil. Kesimpulan dari jurnal ini adalah politik protes yang dilancarkan oleh Vernebak dan Wali Babel dalam bentuk aksi damai dan tertib merupakan suatu keberhasilan advokasi dan agregasi kepentingan yang efektif. Tekanan dan tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah berbuah kebijakan penghentian sementara operasional KK dan KIP PT Timah di wilayah-wilayah yang menolak pertambangan laut. Kebijakan Gubernur Bangka Belitung selaku aktor yang berwenang atas sektor pertambangan timah hendaknya berupa regulasi yang menjadi tata tertib bagi tata kelola pertambangan laut yang lebih ramah lingkungan, memberikan eksternalitas positif bagi masyarakat banyak, berkeadilan, serta berkelanjutan. Akhirnya kelompok masyarakat sipil yang menolak pertambangan laut sebagai golongan marginal yang terabaikan oleh jaringan negara bayangan lokal, mau tidak mau harus terus memperkokoh jalinan dan struktur agregasi perjuangan mereka, melakukan tekanan dan pengawasan pada pemerintah dan pelaku bisnis tambang timah laut harus tetap jadi perhatian utama agar tidak dilindas oleh keserakahan, pengabaian, dan ketidakpedulian pihak pengusaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.